Hari ini aku berada di Pasar Intaran. Nah, aku nggak tahu ini Pasar Intaran kayak gimana. Mari kita aja masuk ke dalamnya ya guys. Pasar Intaran ini adalah pasar yang beda dari pasar yang lainnya yang ada di Bali. Ketika kita masuk di sini, kita disuruh untuk mengisi data diri, dan juga kalau kita mau belanja itu uangnya harus ditukarkan dulu menjadi NIM atau NEM, entah apalah disebutnya, aku kurang tahu ya teman-teman. Jadi NIM itu seperti yang ada di tangan saya ini. Nah, kalau saya perhatikan kayaknya ini terbuat dari kayu. Nah, jadi satu ini itu harganya 10.000 ya. Jadi saya tukarkan sebanyak 5 dan ini 50.000. Nah, kira-kira uang 50.000 di Pasar Intaran itu dapat apa aja sih? Ini ownernya, bapaknya siapa namanya? Gede Krisna. Gede Krisna. Salam kenal Pak ya. Ya. Jadi bapak yang satu ini adalah pemilik dari Pasar Intaran ini. Widih, seneng banget guys disambut dengan hangat. Walaupun belum kenal, tapi bapaknya udah ramah sekali. Dan Pasar Intaran ini selalu dibuka pada hari Minggu. Nah, ketika saya masuk ke dalam, di sini saya melihat anak-anak itu banyak banget yang sedang menggambar. Nah, setelah saya tanyakan, ternyata anak-anak ini sedang lomba menggambar. Ya, sekolah mana? SD 7 Kebun Tambahan. Kelas berapa nih semua nih? Pak. Oh, campur berarti ya. Kayaknya subscriber aku suka yang ini ya. Jadi di sini itu juga ada yang namanya perkumpulan senam Sumba ya teman-teman. Jadi buat ibu-ibu atau cewek-cewek yang ada di deket-deket Kebun Tambahan atau Bengkale, kalian bisa ke sini untuk ikut yang namanya senam Sumba ini. Kayaknya enak lama-lama di sini ya. Nah, kalau yang ini kayaknya tempat pementasan. Sepertinya ya, kalau saya lihat dari tempatnya ya, desainnya kayaknya sih. Dan di sini ada jembatan kayu ya. Kalau saya injak sih kayaknya kuat ini. Ayo kita akan telusuri yang agak sedikit lebih dalam lagi. Dan di belakang saya ini ada rumah Intaran. Saya penasaran ya, kok sepi banget ya. Di sini saya melihat ada satu anjing. Rumah Intaran. Ada anjing bro, takut saya. Dan setelah saya tanyakan, ternyata itu adalah rumah dari pemilik Pasar Intaran ini. Aku diajak ngobrol sama dia, tapi aku nggak ngerti bro apa yang dia omongin. Swastiastu. Kayaknya itu penyambutan anjing yang ada di sini ya. Kalau saya perhatikan, di sini itu banyak banget ada barang-barang seperti pada zaman dahulu. Ini barang unik bro. Ini kalau kita tahu ini bisa buat es campur ini. Dan juga ada Buddha-Buddhanya ya. Om Swastiastu, ada pelinggihnya juga sini. Jadi nggak bisa masuk ke dalam ya. Ini ada kuncinya, ada kayunya. Itu artinya nggak diperbolehkan ya. Dan ini ada tulisan private area. Itu artinya area milik pribadi. Kayaknya nggak boleh masuk ke dalam. Kayaknya sih. Kalau yang ini nggak dibuka bro, nggak tahu kenapa ya, kok bisa nggak buka ya, penasaran saya. Kalau kalian hari Minggu cocoknya kesini bro, lihat ibu-ibu lagi senam ya. Setelah selesai keliling dari Pasar Intaran ini, saatnya kita untuk menghabiskan uang yang kita bawa di Pasar Intaran ini. Kira-kira dapat apa aja ya? Saya coba satu aja nih. Sebenarnya lagi program nih, nggak boleh ya. Nah, kalau yang ini rasanya lebih halus bro. Enak banget. Kalau gini araknya kan enak diminum ya. Setelah saya tanyakan, ternyata arak ini dibuat di Desa Mengening, Jalan Singaraja, Kintamani. Nah, kalau kita cari di Google, itu tulis aja Google Sangnata Spice Museum. Nah, kalian bisa menemukan arak yang satu ini. Dan juga di tempat ini itu ada yang jualan kopi, ada makanan ciri khas yang ada di Bali, dan juga ada alat-alat untuk memasak seperti pisau, arit, dan lain sebagainya. Untuk harga kopinya itu adalah 1 NIM atau 10.000. Masuk kopi selem. Dan juga ada beberapa mahasiswa yang melakukan kunjungan ke Pasar Intaran ini, dan mereka mencoba yang namanya tuak yang ada di saat itu. Gimana rasanya ya, pokoknya juara lah. Juara lah. Kalau ini rasanya tuh menurut saya cocok ya, pas gitu kan. Dan inilah pemenang dari lomba mewarnai yang ada di Pasar Intaran. Gimana? Senang? Senang juara? Senang ya? Mantap. Karena jam sudah menunjukkan jam siang, akhirnya saya mencoba makanan yang ada di Pasar Intaran, yaitu lawar ayam. Kemarin sempat makan lawar banyak, sekarang lawar ini. Wih, strong banget ini.
Mantap ya. Karena lawar nasi ayamnya tuh enak banget, akhirnya saya mencoba untuk membeli satu lagi. Untuk masalah harganya adalah 10.000 atau 1 nim. Ini ayam apa dipakai? Ayam merah. ayam merah. Masih hidup berarti ya? Masih hidup. Nggak bercanda ya, Bli. Yodong. Dan untuk masalah minumannya, di sini saya mencoba yang namanya minuman tradisional yang ada di Bali, yaitu loloh kunyit. Nah, di mana si penjual ini masih muda banget. Dan untuk masalah harganya itu 1 nim atau 10.000. Ini namanya minuman kunyit. Tapi kalau dicoba rasanya kunyit, guys. Dan di penghujung acara itu ada yang namanya narasumber yang mau berbagi pengetahuan dan mau menceritakan apa sih manfaat dari daun kelor itu. Dan untuk narasumbernya itu setiap minggunya berbeda-beda. Yang pastinya kalau kita kesini setiap hari Minggu tidak membosankan lah ya. Dan juga kita mendapatkan ilmu pengetahuan tentang narasumber yang diceritakan pada hari itu. Oke, itu saja untuk video kali ini. Sampai jumpa lagi di next video. Bye-bye.